Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Ada segmen baru nih biar hari-harimu gak suntuk. Ini adalah AQpedia, di mana kami akan mencari sumber kredibel tentang sejarah dalam ranah populer yang kami kemas dan bawakan dengan fun kepada kalian semua teman-temanku tersayang. Jadi inilah AQpedia episode pertama. Dan kali ini kita akan membahas tentang Gundam. Siapa kali ini orang yang gak tahu tentang ini? Ditarik dari anak 80-an, 90-an, dan juga milenial, pasti sudah banyak yang tahu. Memang ada saja yang belum tahu ataupun gak suka mungkin, tapi mayoritas setidaknya sudah mengenal walau hanya namanya saja. Gundam, yang awalnya adalah Gundam Shirizu, sebuah waralaba campuran media fiksi militer Jepang yang dibuat oleh Yoshiyuki Tomino dan juga Sunrise. Franchise ini menampilkan robot raksasa ataupun mecha dengan nama Gundamu. Waralaba raksasa ini dimulai pada tanggal 7 April 1979 dengan nama Mobile Suit Gundam. Serial TV ini mendefinisikan genre anime mecha robot super yang nyata dengan menampilkan robot raksasa yang disebut sebagai Mobile Suit. Popularitas seri dan barang dagangannya melahirkan waralaba yang mencakup 50 serial TV, film, OVA, serta manga. Menyusul kemudian novel dan juga video game setelahnya. Bersama dengan seluruh industri model kit plastik yang kita kenal sebagai Gunpla, yang merupakan mahakarya di mana 90%-nya adalah dari Jepang. Pasar model plastik karakter Gundam. Dan kita masuk ke bagian sejarah Gundam, anime yang menentukan revolusi robot raksasa. Hampir 4 dekade lalu, Mobile Suit Gundam ditayangkan di Jepang dan mengubah cara negara memandang robot raksasa. Berikut ini adalah sejarah singkat tentang bagaimana Gundam membentuk genre baru anime, mengubah cara orang barat mengonsumsi animasi Jepang, dan menjadi batu ujian budaya dan juga batu loncatan untuk teknologi robotika masa depan. Serta ada beberapa pihak yang malah meneliti ini untuk kemudian ingin menjadikan Gundam ini sebagai suatu hal yang memang nyata. Gundam The Origin. Pada tahun 1979, robot raksasa memiliki konotasi khusus dalam hiburan di Jepang. Lain franchise seperti Mazinger Z dan juga debut baru-baru ini pada tahun itu dari pertunjukan Super Sentai pertama, yaitu Battle Fever J. Dengan mekanisme mereka sendiri, memberi genre super robot konotasi yang sangat spesifik. Mecha seperti itu sangat fantastis kala itu, terbatas pada pertunjukan anak-anak dan juga buku komik yang melawan alien dan juga monster. Dan seperti yang tersirat dari nama genrenya tersebut, dipandang sebagai evolusi kekuatan super daripada robot yang dirancang secara realistis guna digunakan dalam lingkungan militer nyata. Seperti itulah tujuan Gundam. Mobile Suit Gundam akan mengubah itu, tapi bukan tanpa perlawanan. Penggambarannya bukan hanya peperangan antara dua faksi yang berbeda dari manusia dan juga antariksa, tetapi sebagai Gundam itu sendiri, sebagai alat perang militer yang benar-benar terlihat realistis. Pada saat itu jarang orang-orang yang tahu tentang Gundam. Bahkan terlepas dari persetujuan kritis, Mobile Suit Gundam ini sebenarnya terlihat sangat tidak populer kala itu ketika pertama kali ditayangkan, karena penonton mengharapkan anime robot seperti tema super robot lain. Ini membuat Gundam harus dihadapkan dengan pendekatan yang sangat berbeda dari robot raksasa lainnya. Dan Mobile Suit Gundam sendiri sebenarnya hampir dibatalkan setelah 39 episode berjalan. Tetapi setelah bernegosiasi ulang dengan sponsor mereka, termasuk produsen mainan Clover, seri ini diperpanjang hingga 43 episode dan berakhir begitu saja. Namun sedikit orang yang menyadari bahwa Mobile Suit Gundam akan memicu penciptaan apa yang sekarang dikenal sebagai genre real robot. Genre yang mendominasi penggambaran mecha di Jepang bahkan hingga saat ini. Tetapi sebelum itu, Gundam harus diselamatkan dari pembatalan dan jatuh ke dalam ketidakjelasan ataupun bangkrut. Setelah itu berakhir ya, cukup mengejutkan, Gundam diselamatkan oleh mainan. Ya betul, penjualan mainan malah makin rame dan Gundam akhirnya selamat. Merchandise mecha. Ketika Mobile Suit Gundam pertama kali ditayangkan, salah satu sponsornya adalah Clover, yang membuat mainan bertepatan dengan perilisan anime yang termasuk ke dalam kategori populer saat itu.
model diecast metal Chogokin yang telah mendominasi industri mainan Jepang sepanjang tahun 70-an. Dengan seri Gundam yang berakhir dan nampaknya selesai, Bandai membeli hak cipta untuk membuat mainan baru berdasarkan mekanisme dari tayangan tersebut. Tetapi, tidak seperti mainan Chogokin diecast lainnya, model kit Bandai ini malahan terbuat dari plastik, bukan kayak Chogokin, dan hadir dalam 3 warna yang berbeda, dan membutuhkan perekatan dan pengecatan untuk menyelesaikan model-modelnya. Model kit Gundam Bandai tidak seperti mainan lain di pasaran, dan saat diluncurkan mereka memicu kebangkitan minat yang sangat besar pada Mobile Suit Gundam. Dan pada saat itu mainan Gundam dijual dengan sangat murah. Model Gundam pertama dijual seharga 300 yen, kira-kira $3 saja. Dan bahkan pada hari ini pun cenderung dijual sekitar 1000 yen untuk satu kit jika dirata-ratakan. Tayangan ulang untuk Gundam tampil baik di televisi dan kompilasi episode teatrikal menghasilkan banyak sekali uang loh. Gundam kembali populer berkat Bandai dan kesuksesannya membantu membangun genre real robot sebagai alternatif sejati untuk pertunjukan super robot. Franchise tersebut lalu dilanjutkan dengan Mobile Suit Zeta Gundam pada tahun 1985. Dan sejak saat itulah telah menghasilkan lusinan seri dan juga film baru yang diatur dalam berbagai garis waktu alam semesta Gundam tersebut. Demikian juga model Gundam Bandai yang juga dijuluki Gunpla, gabungan dari Gundam dan juga plastik, terus tetap populer di Jepang dengan model kit mecha yang pada dasarnya menggantikan model kit yang lebih tradisional karena semakin lama semakin populer saja. Dan eksistensi Gundam di barat. Namun terlepas dari semua popularitasnya di Jepang, Gundam ini tidak benar-benar meledak menjadi budaya populer yang lebih luas di seluruh dunia hingga pertengahan 90-an dengan dirilisnya Mobile Suit Gundam Wing. Ironisnya Gundam Wing ini tidak tampil dengan baik di Jepang, namun adalah kesuksesan sederhana ketika pertama kali berjalan pada tahun 1995. Banyak peminat yang kemudian menjadi malas dikarenakan alur cerita dari Gundam tersebut berjalan dalam timeline After Colony, cabang spin-off dari alur kanon Gundam. Tetapi serial ini benar-benar menemukan jati dirinya ketika diangkat sebagai anime Gundam pertama kali yang ditayangkan di televisi di Amerika. Meskipun film kompilasi untuk Mobile Suit Gundam dan juga beberapa OVA dari franchise telah didubbing dan dibawa ke Amerika Serikat, Gundam Wing ini adalah seri lengkap pertama yang ditayangkan di televisi di blok program sore di Cartoon Network. Menariknya, Wing ditayangkan dalam 2 versi di Toonami. Versi yang diedit ditayangkan di siang hari, sementara versi tanpa sensor yang menampilkan darah dan juga kata-kata kotor termasuk dalam anime aslinya yang ditayangkan di jam malam. Gundam Wing ini adalah salah satu anime pertama yang mengudara di wilayah barat tanpa pengeditan yang sangat signifikan pada materi sumbernya. Sementara itu hal tersebut malah mempopulerkan Gundam dan juga genre mecha di Amerika Serikat. Dan hal ini juga berarti membuat terobosan besar untuk rilisan anime di barat pada tingkatan yang jauh lebih luas lagi. Dan bagusnya mereka memikirkan bahwa Gundam ini sebagai ideal teknologi di masa depan. Gundam yang kuat dalam budaya yang populer di seluruh dunia dan khususnya di Jepang juga telah dimanfaatkan untuk mempromosikan minat dalam rekayasa dan juga teknologi robotika masa depan. Tidak hanya istilah Gundam menjadi identik dengan mecha di seluruh dunia. Serial ini telah digunakan untuk menginspirasi penelitian dan pengembangan dalam menciptakan exosuit untuk tujuan militer. Nah, next pasti semua robot raksasanya. Nah, gila nggak tuh kebayang akan seperti apa jika Gundam hadir di tengah perang masa depan? Pada tahun 2007 lalu, pasukan bela diri Jepang meluncurkan codename Gundam. Rencananya ini akan membuat power shoot mekanik yang akan memberikan pelindungan dari tembakan dan meningkatkan kekuatan juga mobilitas untuk prajurit di Jepang. Dan Kementerian Pertahanan di Jepang mengalokasikan $7,5 juta dari anggaran pada tahun 2015 lalu untuk penelitian dan pengembangan teknologi Mobile Suit untuk SDF. Gak main-main. Mempertimbangkan bagaimana Mobile Suit Gundam awalnya dijauhi oleh para penonton karena pendekatannya yang terlalu realistis terhadap kesan mecha. Lalu Dar, 36 tahun kemudian, malah kepikiran untuk membuat hal ini berjalan resmi di dunia, satu persatu. Dan hal ini juga menarik untuk melihat bahwa rasa realisme itulah yang sangat bertahan dalam franchise Gundam ini. Sudah sampai mana ya tahapan exosuit dan juga pembikinan robot raksasa nyata ini gitu? Kalian kebayang gak jika Gundam bakalan nyata memang real tujuannya tercapai sangat kuat raksasa? Mau gimana? Apakah sekelas nuklir bisa kemudian melawannya? Life size-nya aja memang sudah ada di Jepang ya, life size aja gitu. Namun untuk keperluan militer lengkap terus sebagai tinjauan, menarik kita tunggu di masa depan. Bagaimana menurut kalian?